Baik, kita mulai ya kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk sementara absensi saya off-kan. Jadi nanti kalau ada adik ingin absen, silakan aja komen di uh, chatting ya, silakan komen di bagian chatting. Ini akan saya absenkan manual, akan saya catat ya. Jadi nanti absen manualnya menjelang ujian tengah semester. Bagi yang tidak bisa absen nanti akan saya absenkan semuanya secara manual ya. Baik, kita akan masuk ke materi baru setelah kemarin kita membahas metode-metode khusus di dalam elektrostatik ya, seperti dalam metode elektrostatik, metode bayangan, metode pemisahan variabel dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk topik pembahasan baru yang ini kebetulan agak jam ya, agak lompat karena kita langsung masuk ke topik pembahasan terkait dengan persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell. Nah, untuk topik ini sebenarnya background pengetahuan ada kuliah sebelumnya, yaitu kuliah elektromagnetika 1, mestinya sudah familiar ya, mulai dari elektrostatika hingga magnetostatika, karena background kuliah itu nanti akan sangat membantu kita di dalam mendrive atau menurunkan persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell ini sebenarnya inti dari teori elektromagnetik ya. Jadi merupakan core atau inti dari elektromagnetik teori sebenarnya. Jadi kalau Anda belajar elektromagnetika itu sebenarnya cukup, kalau dari sisi teori ya, cukup memahami atau memahami atau mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan ini 4 persamaan Maxwell. Jadi akan ada 4 persamaan Maxwell yang kita drive, baik itu nanti dalam bentuk umumnya yang paling elegan atau yang paling sering dipakai adalah persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial yang bisa kita turunkan dari berdasarkan hukum-hukum yang ada di elektrostatika maupun magnetostatika. Oke, kita mulai ya. Mungkin dari yang pertama kita mulai dari elektrostatika dulu ya. Jadi kalau kita belajar di elektrostatika, kita tahu tentang hukum Gauss ya sebagai salah satu dasar elektrostatika selain hukum Coulomb ya. Jadi kita tahu ini ya, integral E saya dotkan dA, integral tertutup ya, permukaan tertutup, itu haruslah sama dengan Qin per epsilon. Saya harap adik-adik mulai paham ya, kalkulus integral maupun diferensial, semoga sudah bisa memahami atau sudah familiar ya. Nah sekarang kalau kita define ya, Q itu sebagai integral rapat muatan persatuan volume yang kita integralkan ke seluruh volume. Jadi kita di sini rho itu adalah rapat muatan persatuan volume, satuan volume ya. Oke, maka kita bisa menuliskan bentuk persamaan ini menjadi integral E dot dA itu sama dengan per epsilon 0 integral ini surface, ini volume, rho dV. Nah, ini bisa kita masukkan karena ini konstanta, bisa kita masuk dalam integral, ini menjadi integral rho per epsilon 0 dV integral S E dA. Nah, dari sini kita akan mencoba
bentuk integral ini berbeda ya. Yang pertama ini terhadap permukaan, sementara yang kedua ini terhadap volume. Dan kita tahu di dalam elektrostatika, di dalam kalkulus vektor kita tahu teorema divergensi ya. Dengan menggunakan teorema divergensi, semoga ini ya adik-adik familiar di materi elektrostatika. Kita tahu integral surface E sama dengan dA itu bisa kita ubah menjadi integral volume dengan memperkenalkan vektor nabla dalam bentuk operasional divergensi E. Ya. Kalau saya divergensikan terhadap volume. Jadi bentuk ini itu setara. Ya, kalau kita ubah divergensi, bentuk ini bisa kita ubah dari surface ke volume. Karena nanti dari apa namanya dari bentuk apa namanya surface ke line integral garis, kita bisa menggunakan teorema Stokes dengan memperkenalkan rotasi. Jadi apa namanya ada padanannya ya. Di sini kita menggunakan teorema divergensi sehingga bentuk ini integral S E dot dA yang sama dengan integral rho per epsilon dV ini bisa kita tuliskan dalam bentuk integral V divergensi E semuanya dalam dV integral V rho per epsilon dV. Nah, di sini kita bisa tuliskan integral V divergensi E minus rho per epsilon 0, ini semuanya saya kurung, dV sama dengan 0. Nah, kalau saya punya perkalian, suatu perkalian sama dengan 0, dan di sini tidak boleh sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, maka trivial. Tidak boleh sama dengan 0, maka tidak mau bentuk yang di sini haruslah sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan divergensi E nanti sama dengan rho per epsilon 0. Ini bentuk persamaan Maxwell yang pertama dalam bentuk persamaan diferensial yang merepresentasikan hukum Gauss sebenarnya. Jadi hukum Gauss dalam bentuk persamaan diferensial. Kita kantongi yang pertama. Oke. Lalu di dalam di dalam elektromagnetika ada konsep tentang induksi elektromagnetik ya. Jadi konsep kalau kita menggunakan konsep induksi elektromagnetik atau magnetik, nanti kita punya namanya hukum Faraday. Ya. Hukum Faraday. Ini semoga saya juga adik-adik juga sudah familiar. Nah, dalam bentuk representasi flux ya, jadi, dengan menggunakan aturan flux ya, flux untuk electromagnetic force ya. Gaya elektromagnetik ya. Nah, kita tahu nih ya, kita tahu GGL induksi itu sama dengan min d flux per dt. Ini juga di materi sebelumnya pastinya ya, di di materi di elektromagnetika 1. Nah, kita mungkin oke lah, saya coba ini ya, bagaimana membuktikannya ya. Bagaimana membuktikannya? Ini simpel, sederhana. Jadi kalau saya punya luasan ya, katakanlah itu yang sama ya. Jadi ini loop pada saat T ya. Di sini pada saat T plus dt katakanlah ya. Nah, ini saya bisa katakanlah saya ambil ini ya. Ini adalah DL. Loop DL ya. Ini bisa saya ambil. Karena medan itu menembus ini. Jadi kalau kita berikan medan magnetik yang menembus permukaan ini, masing-masing loopnya ini, maka kita bisa define ini sebagai V kali dt, semacam
pergeseran ya, pergeseran V kali dt. Karena di sini pada saat T dan T plus dt ya, maka saya bisa menghitung area ini ya, elemen area ini sebagai dA, vektor dA itu sama dengan V dt saya crosskan dengan dl, definisi luas area ya. Jadi saya punya ya, dA itu sama dengan V dt saya crosskan dengan dl di sini. Nah ini karena kita menganggap dual loop ini seolah-olah pada saat T dan T plus dt, maka flux akan terjadi perubahan flux mestinya ya. Jadi D flux itu bisa kita tuliskan menjadi flux pada saat T plus dt dikurangi flux pada saat T. Cara menghitungnya ya. Sehingga atau D flux ini sama dengan ini sesungguhnya adalah kalau kita bawa dalam bentuk integral per definisi ya. Kalau saya punya bentuk ini, definisi flux itu kan integral B saya dekat dengan dA ya. Jumlah medan magnetik yang menembus permukaan ini. Ya. Jadi B didotkan dengan dA. Maka kalau saya tinjau loop tertutup ini, maka saya sekarang kalau saya tinjau 2 ini sesungguhnya sama dengan B saya dotkan dengan dA, cuma integrasinya itu dari T ke T plus dt, dari sini ke sini ya, dari sini ke sini, atau di area ini, dari daerah ini ya. Ini adalah integrasinya. Ini katakanlah kita sebut sebagai ribbon misalkan ya, dalam bentuk ribbon di bentuk one dimension orientation-nya ya, arah perubahan fluxnya, maka kita integralkan di batas itu, sehingga kalau kita integralkan ke seluruh ruang itu, di seluruh ruang yang ditinjau itu, maka kita kemudian bisa menuliskan dalam bentuk integral permukaan tertutup mestinya ya. D flux itu sama dengan integral. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk permukaan tertutup. Ini S tentunya. Jadi B saya dekatkan dengan dA. Dengan menuliskan lagi dA itu sama dengan V dt ya. Saya crosskan dengan dL. Maka ini bisa kita tuliskan. Jadi loopnya nanti menjadi loop ke dL. Ya, jadi B saya dekatkan dengan V dt. Ini saya crosskan dengan dL. Nah, dt ini bisa keluar karena yang kita integralkan kan ke seluruh elemen dL. Maka saya punya d flux per dt sama dengan integral B dan V dikrosskan dengan dL. Nah, kalau kita belajar di kalkulus atau vektor ya, atau aljabar vektor, kita punya triple product ya, kalian dot dan cross sini. Ini sama dengan bentuk yang di dalam ini sesungguhnya adalah bentuk ini. V saya crosskan dengan B, didotkan dengan dL ya. Didotkan dengan dL. Sehingga purely yang tadinya surface ini menjadi integral C karena sudah menjadi dL ya, minus V dikrosskan dengan B bisa integralkan dengan dL. Ini d flux per dt. Oke, kita coba ingat lagi di pelajaran magnetostatika ya. Ingat di magnetostatik kita tahu F itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini ya. Kalau dynamic kan ini QE ditambah dengan V cross B ya. Nah kalau E-nya 0, medan listriknya 0 ya, berarti hanya purely magnetic, maka saya punya F itu sama dengan Q V dikrosskan dengan B. Sehingga kalau saya define F per Q
itu sama dengan V cross B. Nah, F per Q itu adalah gaya persatuan muatan, atau kita sebut sebagai F kecil ya. Tapi ini sama kasih simbol magnetik. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ini ya, integral C ini ya, Fm kecil saya adutkan dengan dl, d flux per dt. Kita punya persamaan ini sementara. Ya. Lalu kita bisa melihat, ya. Jadi kita punya d flux per dt itu sama dengan minus integral tertutup c fm didotkan dl. Kita perlu mengingat juga bentuk yang semacam ini juga ada, ini juga setara sebenarnya, setara dengan electromotive force ya, yang di generate atau yang dibangkitkan oleh medan listrik. Ingat EMF ya, EMF itu kita bisa menuliskan ini apa namanya, E itu sama dengan minus integral ini E didotkan dl ya. Sebenarnya sama saja. Kalau saya perkenalkan gaya ya, gaya listrik ya, itu sama dengan G kali E, ya. Maka F per Q itu sama dengan E. Poin ini adalah FL, jadi gaya persatuan muatan juga. Definisinya juga gaya persatuan muatan, sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang di sini. Ini juga FM ini gaya persatuan muatan. Maka ini bisa kita tulis juga dalam bentuk E ya. Sehingga kita bisa mendefine ini itu menjadi bentuk ini. Jadi integral integral, jadi epsilon itu sama dengan integral FL, kita simbolkan dengan FL tadi, disatukan dengan DL. Jadi ini menunjukkan electromotive force namanya ya, force atau EMF, atau dalam bahasa Indonesia yang sering kita pakai itu GGL, gaya gerak listrik ya. Maka ini pun sama, jadi mestinya haruslah sama dengan E ya, sehingga di sini d flux per dt itu sama dengan minus E. Jadi berlaku ini persamaan ini flux macam ini adalah bentuk lain dari hukum Faraday secara umum ya. Orang mengatakan sebagai hukum Faraday, tapi meskipun dia agak rancu sebenarnya. Nah, apa namanya? Ini sesungguhnya adalah flux medan ya, turunan dari flux pada waktu. Nah, kemudian bagaimana apa namanya konsekuensinya di dalam persamaan Maxwell, atau bagaimana bentuk persamaan Maxwell yang bisa di-generate dari persamaan ini. Oke. Nah, kita bisa menurunkan nanti persamaan Maxwell berdasarkan persamaan ini ya. Jadi kalau kita ambil di sini tadi, bagaimana bentuk persamaan Maxwell-nya? Bagaimana bentuk persamaan Maxwell-nya? Jadi saya punya tadi ya, E sama dengan min d flux per dt. Kita tuliskan aja apa hasilnya. Di C kita menggunakan FL ya. Saya adutkan dengan DL sama dengan min D per dt, cuma fluxnya kita menggunakan B. Di integral B dot dA. B dot dA cuma ini permukaan ya. Oke, dari sini saya bisa menghitung turunan D per dt, ini kalau di luar integral, turunan total kalau masuk dalam integral menjadi turunan parsial. Jadi integral FL, saya adaptkan dengan L, itu sama dengan integral, apa namanya, pembukaan. Jadi dB per dt saya adaptkan dengan dA. Nah, sekali lagi kita menggunakan, nah ini kalau tadi kita menggunakan, di sini kita menggunakan
teorema divergensi ya. Makanya di sini kita sekarang menggunakan teorema Stokes karena lintasan kita bawa ke area. Jadi dengan teorema Stokes ya, Stokes kita punya ya integral C FL dot DL ini sesungguhnya adalah integral C E dot DL ya, sama ya, karena FL itu dapat gaya persatuan muatan karena listrik kan E. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk integral surface, tapi dengan memperkenalkan rotasi. Rotasi E saya hadapkan dengan dA. Oke ya. Nah dari sini, maka bentuk yang di sini ini bisa kita tuliskan kembali menjadi integral rotasi E. Saya hadapkan dengan dA, itu sama dengan integral. Ini bukan integral tutup ya, tapi integral terbuka, tapi surface. Ini dB per dt saya hadapkan dA. Atau kita tuliskan ulang ya, integral rotasi E saya hadapkan dengan dA, itu sama dengan integral surface dB per dt dA, rotasi E minus dB per, ini ada minusnya, plus. Karena ini ada minusnya, jangan lupa ini ada minusnya, ini ada minusnya. Plus, ini semuanya saya kalikan dengan dA, satu dengan dA, integral S, sama dengan 0. Oke. Nah, sekali lagi bahwa di sini ini harus sama dengan 0, perkalian dua buah bilangan ini harus sama dengan 0. Perkalian dari dua buah ini ya, bentuk ini harus sama dengan 0, sementara dA ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau dA sama dengan 0, trivial, nggak boleh ya. Maka mau tidak mau yang 0 adalah ini harus sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan ini rotasi E itu sama dengan minus dB per dt. Kita dapatkan persamaan Maxwell yang kedua. Atau yang ketiga bahkan ya. Ini yang ketiga mungkin ya. Kalau yang tadi itu 1 ya. Ini 1 persamaan pertama. Kalau yang ini adalah yang ketiga. Nah, yang kedua dari mana cara ngitungnya? Nah, untuk yang kedua kita back to magnetostatiknya. Oke, next. Dalam magnetostatik ya, kita tahu ya definisi dari medan magnetik. Kalau saya punya loop kawat berarus ya, itu kita tahu ini ya, mu0 dibagi dengan 4pi, ini integral. Ini integralnya lintasan tertutup karena loopnya itu tertutup. C, mungkin kita define sebagai C aksen karena loopnya adalah sumbernya. Jadi E aksen, DL aksen, jadi I DL, I-nya itu adalah arus arus kawat sumbernya. DL itu elemen yang kita ambil sebagai peninjauan, di-crosskan dengan R dibagi dengan R kuadrat. Jadi di sini ingat, ini ada DL aksen, ini mesti terkait dengan R aksen ya. Kalau nanti saat tulisan DL, maka ini terkait dengan R ya. Maka ini agak berbeda ya. Agak berbeda kalau kita kaitkan dengan nabla biasa, maka ini juga terkait dengan R, tapi kalau saya punya nabla das ya, ada simbol atasnya, maka terkait dengan R aksen. Jadi harus hati-hati untuk operasionalnya. Nah, untuk membuktikan persamaan Maxwell yang terkait dengan medan magnetik ini, saya coba buat divergensi. Bagaimana kalau saya hitung ini, divergensi B? Maka persamaan ini menjadi divergensi dari ya, mu0 dibagi dengan 4pi
integral C. Dan di bagian sini hati-hati kodenya ini dengan R ya. Di I aksen DL aksen di-crosskan dengan R dibagi dengan R kuadrat. Oke. Nah, istimewanya ini operator diferensial ini kan operator diferensial ya. Bisa masuk ke integral. Bisa punya mu 0 dibagi dengan 4B integral C aksen, misalnya C aksen. Sebenarnya divergensi itu ya. Di I aksen DL aksen ini crosskan dengan R dibagi dengan R kuadrat. Oke. Nah, di sini kita coba operasionalkan yang di belakang ini. Ini ternyata ini sama dengan saya tuliskan ya bentuk ini sama dengan R dibagi dengan R kuadrat. Ini saya dotkan dengan rotasi IDL, I aksen, DL aksen. Oke. Ini dikurangi ya kalau pakai rotasi. Jadi satu-satu ya. Dikurangi dengan I DL aksen. Ini saya dot produkkan dengan rotasi dari R vektor satuan per R kuadrat. Oke. Yang pertama yang kita tinjau ini. Karena DL aksen itu terkait dengan R aksen, sementara operasi nabla ini adalah operasi yang di R, maka DL aksen itu dengan konstanta, sehingga ini pasti 0. Kemudian bentuk ini, bentuk rotasi dari R per R kuadrat ini juga nilainya 0. Ini mungkin buktikan ya, saya minta Anda buktikan. Ini bisa nggak? Ini mungkin PR1 lah ya. Biasanya di awal-awal kuliah matematika itu dicontohkan ya konsekuensi dari operator nabla, termasuk bagaimana kalau ada transformasi kode dan seterusnya ya. Sehingga kalau ini 0, maka totalnya sama dengan 0. Ini maka menjadi sama dengan divergensi B itu akan sama dengan 0. Ini kita ketemu persamaan Maxwell yang kedua ya, mestinya ya. Jadi ini yang ketiga, kita lompat tadi ya. Sampai ini yang pertama, pasangan ini yang kedua, dan yang ketiga ini ya. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana dengan yang keempat? Nah, untuk yang keempat, kita perlu menurunkan persamaan Maxwell berdasarkan hukum Ampere ya, mestinya. Paling gampang ya. Oke. Nah, dari hukum Ampere. Oke. Jadi kita tahu integral di hukum Ampere ya, B dot dl itu sama dengan mu 0 IN. I yang dilingkupi oleh loop gitu ya. Jadi kalau tidak dilingkupi loop 0. Jadi hanya yang dilingkupi aja yang dihitung. Maka kalau kita define ya, jika ya di define I itu sebagai integral, I itu integral J dA. Dengan J ini rapat arus ya, persatuan luas ya, persatuan luas. Oke. Kenapa definisinya selalu persatuan luas? Karena flux itu menembus permukaan. Maka biasanya di define-nya itu berdasarkan persatuan luas J ya. Maka dari sini kita bisa tuliskan ini ya, integral C ya, B dot dl itu sama dengan mu 0 integral J dA. Nah, konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Kita gunakan teorema Stokes ya. Jadi J dot dA ya. Ini dot ya, karena yang menembus tegak lurus permukaan jadinya ya. Di integral dengan teorema Stokes ya. Kita punya ini ya. Integral C B dot dl
ini haruslah sama dengan surface ya, surface rotasi B saya dekatkan dengan DA mestinya ya. Nah, ini kalau kita substitusi ke sana, bisa punya integral surface sama-sama surface, rotasi B dekatkan dengan DA itu sama dengan integral S J sama dengan DA. Sehingga kalau kita jadikan satu, bisa punya integral S rotasi B minus mu J satu dengan DA ini harus sama dengan 0. Sama logikanya, ini tidak bisa sama dengan 0, tetapi ini harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh rotasi B itu sama dengan mu J ya. Ini persamaan keempat. Oke. Kalau kita simpulkan, kalau kita kumpulkan ya, kesimpulan ya, kesimpulan. Kesimpulan, maka kalau jadi persamaan Maxwell ya, Maxwell. Jadi yang pertama tadi ya, divergensi E rho per epsilon 0. Jadi yang pertama ya, yang di sini. Nah ini ya, sama satu. Kemudian ini representasi dari hukum Gauss ya. Persamaan 2, divergensi B itu sama dengan 0. Ini tidak tahu dari hukum mana, karena otomatis dari bentuk B, tapi ini menunjukkan ini sesungguhnya tentang monopol magnetik itu tidak ada ya, tidak adanya monopol magnetik ya. Kemudian yang ketiga itu saya punya rotasi E itu sama dengan minus dB per dt. Nah yang keempat rotasi B ini tadi kita hitung berdasarkan hukum Faraday ya tadi ya, hukum Faraday. Kalau ini sama dengan mu 0 J, ini kita hitung berdasarkan hukum Ampere. Jadi dari keempat ini nampak ya, yang pertama itu representasi dari hukum Gauss, yang kedua itu tidak ada yang melatar belakang itu, cuma di sini menunjukkan dia itu tidak menunjukkan bahwa di dalam kemagnetan tidak ada monopol magnetik ya. Nah, yang ketiga ini menunjukkan hukum Faraday. Kita turunkan dari hukum Faraday. Nah, yang keempat dari hukum Ampere. Nah, ini adalah bentuk 4 persamaan Maxwell yang apa? Yang menjadi 4 persamaan Maxwell. 4 persamaan Maxwell yang diturunkan, yang diturunkan pada abad ya, pada pertengahan abad 19 ya, ketika Maxwell memulai pekerjaannya ya, memulai hukum mendrive hukumnya ini, mengusulkan ya. Nah, masalahnya ada ketidakkonsistenan ya. Jadi ada semacam ketidakkonsistenan ya. Konsisten. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini kalau kita ambil dari persamaan ini ya, kalau kita lihat di sini, ini kalau kita ambil divergensi B dan juga rotasi atau divergensi E dan rotasi rotasi E dan rotasi B ya. Jadi kalau kita ambil dari dua persamaan ini kalau kita ambil divergensinya itu ada yang nggak konsisten, ya.
Jadi nampak persamaan ini itu didasarkan pada ini masih didasarkan pada cara lama, di mana divergensi dari rotasi suatu vektor sembarang ya, itu sama dengan 0. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini, ini ada yang nggak konsisten ya. Contoh ya, dari persamaan 3 misalkan ya, kalau kita ambil dari persamaan 3 di sini, dari rotasi, kalau saya ambil divergensi dari rotasi E, rotasi E kita ambil dari persamaan 3 ya, maka kita dapatkan divergensi dari rotasi E itu adalah minus dB per dt. Minus dB per dt. Maka ini sama dengan minus d per dt dari divergensi B. Nah, kalau kita ambil dari sama 2, divergensi B 0. Jadi ini sama dengan 0, maka mau tidak mau divergensi rotasi E itu akan sama dengan 0 ya. Maka ini oke. Tapi coba kalau dari persamaan 4 coba sekarang kita ambil divergensi dari rotasi B, maka tidak serta-merta 0 nantinya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk ini ya, divergensi rotasi B itu adalah mu0 J. Mu0 dikalikan dengan J. Atau sama dengan mu0 divergensi dari J. Nah ini tidak serta-merta 0. Ya, maka tidak sama. Jadi persamaan ini menjadi ada yang tidak simetrik ya, tidak konsisten. Sehingga kita perlu ngecek konsistensinya ya. Jadi divergensi J itu tidak sama 0. Oke lah, untuk kasus steady current, ini katakanlah J itu sama dengan 0, maka ini oke. Maka divergensi J ya 0 karena J 0. Tapi untuk kasus yang lain kan nggak mesti. Ya. Misalnya untuk kasus magnetostatik ya, magnetostatik di mana berlaku integral B dot dl ini ya, itu sama dengan mu0 INs. Maka di sini kan otomatis kalau kita lihat dari sini, maka J ini tidak 0. Maka persamaan ini menjadi tidak konsisten. Nah, untuk itu perlu kita tinjau kembali ya, untuk melihat konsistensinya atau untuk mengoreksi itu, maka diperlukan peninjauan persamaan kontinuitas ya. Jadi sehingga untuk agar kita perlu koreksi ya, agar konsisten ya, maka harus ada koreksi ya. Koreksi yaitu dari mana koreksi itu kita lihat berdasarkan syarat ya, kita cek berdasarkan syarat konservasi ya, syarat konservasi muatan ya. Atau kita lihat dari persamaan ini ya, persamaan kontinuitas, persamaan kontinuitas arus. Mungkin di pelajaran magnetostatik mungkin ya. Di pelajaran magnetostatik dan kemudian kita perkenalkan dinamik ya, ada arus yang ditimbulkan oleh suatu muatan yang bergerak. Jadi kalau kita define ya, ini berdasarkan itu ya, berdasarkan definisi ya, definisi rapat arus ya. Rapat arus kita tahu I itu sama dengan ini ya, J sama dengan dA. Atau kita bisa tulisan juga ini ya, integral J kali dA, tapi yang A-nya itu tegak lurus. Jadi J kali A atau dA bukan A ya. Jadi J kali dA yang tegak lurus. Tegak lurus dari apa? Tegak lurus dari permukaan ya. Jadi di sini ini itu rapat arus
per satuan luas. Ya. Nah ini adalah luas permukaan yang tegak lurus ya, tegak lurus terhadap arah arus ya. Oke. Nah di sini maka ada orang menggunakan ini langsung otomatis ya. Nah ini penggambarannya gini ya, kalau saya gambarkan ini seperti saya menggambarkan suatu apa namanya kawat gitu ya. Kawat ya, anggap aja kawatnya bagus gitu ya. Ini kalau saya ambil ini elemennya ini sebagai DA yang tegak lurus gitu ya. Maka kalau misalkan ini flow-nya ke sana ya, ini ada flow ya. Maka di sini ini akan ada ini ya, ada J. Jadi rapat arus yang menembus permukaan tegak lurus ya, ya. Nah catatan mungkin di apa namanya materi sebelumnya ini catatan bahwa sebagai catatan itu muatan itu bersifat konserv ya, konserv lestari. Artinya apa? Arus, jadi arus yang menembus permukaan itu, jadi arus yang masuk ke bidang permukaan itu haruslah sama dengan jumlah muatan yang berkurang dari di dalamnya. Jadi dia harus tetap, nggak boleh berubah. Jadi saya bisa menuliskan jadi arus, jadi di sini mungkin saya tulis ini arus yang menembus permukaan harus sama dengan jumlah muatan atau ini ya jumlah muatan yang keluar ya. Oke. Jumlah muatan yang keluar apa namanya permukaan ya, permukaan. Nah kalau ini arus, maka kalau ini jumlah muatan berarti per satuan waktu ya, per satuan waktu. Kenapa? Karena ingat-ingat ya, I itu adalah dq per dt definisinya ya. Artinya apa? Arus yang menembus itu harus sama dengan jumlah muatan yang keluar. Artinya ini negatif ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk matematis, jadi berlaku integral tertutup ya, J saya dekat dengan DA, ini haruslah sama dengan minus, karena harus sama dengan arus yang keluar, minus dq per dt. Oke. Jadi arus yang menembus permukaan haruslah sama dengan muatan yang keluar ya, persatuan waktu. Oke. Kemudian dari sini kita bisa ingat ya karena G itu sama dengan apa namanya integral rho dv ya. Untuk kita integrasi seluruh volume, maka saya punya integral S J dA sama dengan minus d per dt dari integral V rho dv. Oke. Atau kalau kita tuliskan ulang di sini, integral J dA surface ini sama dengan minus d per dt integral ini volume ya, rho dv ini volume. Lalu kita bisa menggunakan teorema divergensi ya, dengan teorema divergensi kita tahu integral surface J dA ini bisa kita ubah menjadi dv dengan memperkenalkan ini ya divergensi J. Ini volumenya. Sehingga kita bisa tuliskan di bentuk ini menjadi integral volume divergensi J dv sama dengan minus d per dt
rho dV. Nah, bersama diferensial kalau masuk integral itu menjadi turunan parsial ya, turunan total di turunan parsial. Maka satunya ini integral V ini minus d rho per dt dv, integral V divergensi J dv, atau integral V divergensi J ditambah dengan d rho per dt. Ini sebenarnya saya integralkan sebelum sampai 0. Nah, ini bentuk yang ini tidak boleh sama 0 ya. Kalau trivial berarti ya. Kamu tidak mau ini harus sama dengan 0 ya. Sehingga diperoleh persamaan kontinuitas ya, yang terkenal itu ya. Divergensi J ditambah d rho per dt itu harus sama dengan 0. Oke, ini persamaan kontinuitas yang terkenal itu. Oke. Sehingga dari persamaan ini, karena tadi ya, karena persamaan Maxwell pertama, ya, kita punya divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0, maka kita bisa menghitung rho-nya itu sama dengan epsilon dikalikan dengan divergensi E. Ya. Ini kalau kita substitusi ke sini, kita akan dapatkan bentuk persamaan baru. Jadi divergensi J ditambah dengan d per dt ya, d per dt dari itu ya, epsilon 0 divergensi E itu sama dengan 0. Oke, atau divergensi J itu haruslah sama dengan minus ya. Ini kalau gradiennya saya keluarkan, penabelnya saya keluarkan, jadi divergensi epsilon 0 menjadi dE per dt. Boleh ya, jadi ini tinggal balik-balik aja. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Jadi divergensi J itu tidak 0 ternyata ya. Kalau di sini tadi, ini apa namanya, kalau kasusnya steady current, maka J itu sama dengan 0, maka otomatis divergensi J 0. Tapi kalau kasusnya tidak steady current, magnetic statik misalkan, itu ternyata tidak harus sama dengan 0. Misalnya. Dan ini kita buktikan bahwa betul divergensi J itu nilainya ini, minus divergensi dari epsilon 0 dikalikan dengan dE per dt. Oke. Nah, kembali ke persamaan tadi. Jadi, kalau kita kembali ke ini ya, persamaan divergensi dari rotasi B. Kita kan pengen ini tadi ya, kita pengen mencoba melihat konsistensian dari persamaan ini. Kenapa kok tidak sama dengan 0? Ya? Maka kita kembali ke sini, ini kita punya sama dengan ya, divergensi dari mu 0 divergensi J ya. Kita punya mu 0 divergensi J ya. Dari persamaan tadi ya, dari persamaan ini. Oke. Maka kalau kita masukkan bentuk ini ke sini, kita dapatkan ini ya, divergensi dari rotasi B sama dengan kita tulis ulang, mu 0 divergensi J dengan divergensi J-nya tadi kita tuliskan dalam bentuk ini ya, apa namanya, min divergensi epsilon 0 dE per dt ya. Maka kalau kita menggunakan ini, kita masukkan ke sini, kita punya min apa namanya, min mu 0, tinggal memasukkan berarti ya. Min mu 0 divergensi J, epsilon 0 bisa dikeluarkan, min mu 0 epsilon 0 d per dt divergensi E ya. Atau gini aja mungkin ya.
minus divergensi mu 0, epsilon 0, nah ini lebih kompak, dE per dt. Jadi divergensi dari rotasi B itu ada bentuk ini, minus ini ya. Sekarang kita lihat di sini ternyata ada ekstra ini, ekstra tambahan minus divergensi mu 0, epsilon 0, dE per dt. Sehingga agar persamaan tadi itu bernilai 0, kan pengennya kan harusnya sama dengan 0 biar sama. Jadi agar ini ya, agar sama dengan 0 ya, maka ada persamaan Maxwell ya, Maxwell yang keempat tadi yang divergensi rotasi B itu sama dengan mu 0 J ini harus ada ekstra term, harus ada bentuk tambahan ya, bentuk tambahan. Kalau ini jelas kan, agar ini menjadi 0 kan mestinya agar ini menjadi 0 maka perlu ditambah ya, perlu ditambah dengan ini bentuk plusnya, perlu ditambah apa namanya, perlu ditambah bentuk ini positif ya, mu 0, epsilon 0, dE per dt, agar nanti kalau kita divergensikan akan saling menghapus dengan ini ya, ke persamaan ini ya, jadi harus ditambah dengan bentuk baru. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk persamaan Maxwell yang keempat itu haruslah menjadi rotasi B itu sama dengan mu 0 J, nanti harus ditambah dengan ini mu 0 epsilon 0 dE per dt, sehingga nanti persamaannya tadi bisa dipenuhi, bisa konsisten dengan persamaan sebelumnya. Jadi sekarang tahu originnya, asal mula kenapa harus ada tambahan mu 0 epsilon 0 dE per dt ini, bentuk yang kedua itu. Ini sesungguhnya untuk membuat persamaan Maxwell itu konsisten ya. Nah ini yang modern ya. Sehingga kalau kita simpulkan ya, simpulannya, jadi untuk persamaan Maxwell ada 4 ya, divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0, yang kedua divergensi B itu sama dengan 0, yang ketiga rotasi E itu sama dengan minus dB per dt, ini harus hafal ya. Kemudian yang keempat rotasi B sama dengan mu 0 J ditambah dengan mu 0 epsilon 0 dE per dt. Jadi kita sekarang bekerja dengan ini ya. Nah ini 4 persamaan Maxwell dan ini apa namanya, masih dalam ruang vakum ya. Oke, kita istirahat sebentar. Ini sudah 1:30. Oke, kita coba. Sekarang masuk ke persamaan Maxwell dalam bahan ya. Ya nanti pemahamannya utuh. Sehingga minggu depan kita cukup masuk ke syarat batas. Jadi kita sampai ke persamaan Maxwell dalam bahan, cukup, lalu besoknya minggu depan kita masuk ke syarat batas. Lalu setelah itu kita masuk ke vector pointing dan seterusnya ya. Sampai materi terakhir itu kalau tidak salah potensial vektor dan potensial skalar. Coba saya lihat di Bu Yuli ya, materi Bu Yuli yang dikirim dari Bu Yuli. Jadi materi kita itu sampai pada untuk yang sebelum ini ya, sebelum UTS itu sampai pada persamaan potensial vektor dan potensial skalar. Nah sekarang kita sudah sampai pada persamaan Maxwell. Nah minggu depan kita masuk ke syarat batas, lalu masuk ke teorema pointing, lalu masuk ke momentum elektromagnetik, dan terakhir ke persamaan potensial. Jadi tepat sesuai dengan jumlah pertemuan sisa kita. Insya Allah tepat sesuai dengan topik bahasan yang kita bahas selama sebelum UTS ya. Oke, kita sekarang masuk ini apa namanya persamaan Maxwell dalam bahan. Semoga adik-adik juga sudah familiar materi elektrostatika maupun magnetostatika dalam bahan ya, mestinya ya. Nah, kalau kita meninjau bahan, kalau kita
bicara tentang bahan, maka tentunya kita perlu mendefinisikan rapat muatan ya. Jadi rapat muatan terikat, mungkin sudah ada familiar ya. Jadi kita simbolkan dengan rho B. Itu sama dengan minus per definisi ya. Mungkin ini akan saya minta untuk PR ya. Minus divergensi P dengan P itu adalah polarisasi listrik. Ini konsekuensinya kalau saya punya bahan dielektrik bagaimana? Itu akan beda lagi ya bentuknya. Kemudian saya juga punya rapat arus ya terikat. Kalau tadi rapat muatan terikat, maka saya punya rapat arus terikat. Itu kita define sebagai vektor GB. Itu sama dengan rotasi M. Dengan M itu adalah magnetisasi. Nah ini semoga materi sebelumnya sudah sampai sini ya. Nah ini saya minta Anda nanti apa namanya? Kalau ya ini pertama kedua, kalau saya punya kalau ada polarisasi, maka saya bisa define sebagai rapat arus terpolarisasi ya. Jadi rapat arus terikat juga ada juga rapat arus yang terpolarisasi yang didefinisikan apa namanya berdasarkan polarisasi listrik. Jadi saya punya JP itu sama dengan dP per dt. Nah, khusus untuk rapat arus terikat ini mempunyai persamaan kontinuitas ya, kontinuitas arus ya. Jadi divergensi JB itu sama dengan atau plus ya, plus d rho B per dt sama dengan 0. Di plus ya. Nah ini menurut persamaan ini. Nah, jadi saya minta Anda untuk menurunkan ini. Ini PR pertama ya, PR 1 ya. Ini PR 2. Kemudian ini PR 3. Ini ya, PR 3. Ini PR 4. Jadi ada 4 nomor. Silakan nanti dikerjakan. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Pertanyaan adalah buktikan ya. Jadi Anda disuruh untuk membuktikan, artinya menurunkan persamaan-persamaan ini. Yang ini tentunya Anda sudah dapat di materi elektromagnetika 1 mestinya ya, kalau materinya utuh diajarkan secara utuh. Nah ini tolong nanti dijabarkan 1, 2, 3, 4. Jadi silakan nanti tulis di kertas ya, lalu diupload di Google Classroom. Sehingga berlaku ya, kalau kita define ini untuk semacam ini kita maka berlaku ini ya. Jadi berlaku rho total itu sama dengan rho F plus rho B. Rho F itu adalah muatan rapat muatan bebas ya. Oke. Ini yang nilainya sama dengan rho F minus gradien polarisasi. Saya juga bisa mendefinisikan J. Yang saya ambil dari JF ditambah dengan JB, nanti ditambah lagi dengan JP. Ini sama dengan JF ditambah dengan rotasi magnetisasi, tambah dengan turunan P terhadap T. Oke ya, jadi kita menggunakan 2 definisi ini. Lalu bagaimana konsekuensinya terhadap persamaan Maxwell ya? Bagaimana konsekuensinya terhadap persamaan Maxwell ya? Maxwell, oke. Coba kita yang pertama dulu ya. Kita punya divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0 ya. Awal. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi kalau kita menggunakan rho yang ini, ya, kita menggunakan rho ini, maka di oke, sama dengan per epsilon 0 rho F ditambah dengan dikurangi, tambah ya, karena ini minus
minus gradien P. Oke, kalau ini kita kalikan, jadi divergensi dari epsilon 0 E, E-nya saya pindah ke sebelah kiri, maka saya punya rho F min divergensi P. Ini ada divergensi, ini ada divergensi, saya pindah jadi satu. Ya. Jadi divergensi epsilon 0 E ditambah dengan P, sama dengan rho F. Oke, saya tulis lagi ya, saya punya divergensi epsilon 0 E ditambah dengan P sama dengan rho F ya. Nah, jika didefinisikan suatu vektor namanya vektor D, vektor pergeseran listrik, itu sama dengan epsilon 0 E ditambah P. Jadi vektor pergeseran itu muncul kalau ada polarisasi ya dalam bahan ya. Makanya saya minta Dedek tadi coba mengulang tadi ya, meninjau ini. Tapi mestinya kalau meninjau ini mau tidak mau Dedek harus belajar vektor pergeseran listrik ya untuk meninjau itu. Makanya kalau kita define ini, maka saya punya ini ya, divergensi D itu sama dengan rho F. Ini sebagai persamaan yang pertama. Oke ya. Kemudian dari persamaan apa namanya? Nah, persamaan pertama, persamaan yang kedua tetap ya. Kita juga masih punya ini ya, divergensi B itu sama dengan tetap. Ini nggak berubah ya. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita juga punya persamaan ini ya, rotasi E itu sama dengan minus dB per dt. Ini juga nggak berubah, tetap ya. Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, rotasi B. Ini bagaimana? Nah, ini mestinya berubah ya. Jadi rotasi B per definisi itu sama dengan mu 0 J ditambah dengan mu 0 epsilon 0 dE per dt ya. Lalu kita masukkan semua bentuk J tadi ya. Di rotasi B itu sama dengan mu 0. Jadi kita masukkan ya. Jadi JF ditambah dengan rotasi M ditambah dengan dP per dt ya mestinya. Ditambah dengan mu 0 epsilon 0 dE per dt. Oke. Oke, satu persatu berarti kita turunkannya. Nah, mu 0 kita bawa ke sebelah kiri. Rotasi dari B per mu 0. Biar hilang ya. Karena ini ada mu 0, ini ada mu 0. Ya. Sehingga saya punya ini ya, GF ditambah dengan rotasi M, ditambah dengan dP per dt, ditambah dengan epsilon 0 dE per dt. Oke. Ini ada rotasi, ini ada rotasi. Yang rotasi saya kumpulkan jadi satu. Jadi ada rotasi B per mu 0, nanti dikurangi berarti kan kalau pindah M ya. Ini sama dengan JF ditambah dengan dP per dt ditambah dengan epsilon 0 dE per dt. Nah, ini juga ada dE per dt yang sama. Ini juga bisa kita jadikan satu ya. D per dt. P ditambah dengan epsilon 0 E. Ingat di sini kita punya ini ya. P plus epsilon 0 E itu adalah B. Nah, maka ini adalah B. Maka saya punya rotasi B per mu 0 minus M sama dengan ini ya. Atau rotasi B per mu 0 M itu sama dengan JF ditambah dengan dD per dt. Oke. Nah, kalau saya tulis ulang, jadi saya punya rotasi B per mu 0 minus M itu sama dengan JF ditambah dengan dD per dt. Nah, di sini kemudian kita definisikan ya, didefinisikan
suatu vektor namanya vektor H ya. Kalau di electricity, elektrostatik tadi kita kenal vektor D, vektor bergeser listrik. Nah, sekarang kita perkenalkan vektor H. Yang itu kita definisikan sebagai B min mu 0 minus N ya. Sehingga untuk persamaan di atas kita berubah menjadi rotasi H sama dengan CF ditambah dengan DD per dt. Nah, ini adalah bentuk persamaan Maxwell yang keempat. Oke. Sehingga kalau kita simpulkan, kesimpulan ya, terakhir sebelum kita selesai. Kesimpulan dari persamaan Maxwell ya dalam bahan. Oke, kita punya yang pertama ya, divergensi D sekarang ya, kita punya rho F. Kemudian yang kedua, divergensi B itu sama dengan 0 tetap ya. Yang ketiga, rotasi E ini tetap ya, minus dB per dt. Kemudian yang keempat, rotasi H itu sama dengan df ditambah dengan dd per dt. Nah, empat persamaan Maxwell inilah yang di dalam bahan ini terhubung oleh suatu relasi, terhubung oleh relasi konstitusi namanya, konstitutif ya, yaitu D itu sama dengan epsilon E ditambah dengan B, kalau yang H itu sama dengan B per mu 0 min M. Jadi dengan dua persamaan ini, jadi empat persamaan Maxwell itu bisa kita bawa dalam bentuk pasangan apa? Pasangan E dengan B atau D dengan H ya pasangannya. Jadi bisa pasangan D dengan H atau pasangan E dengan B ya. Jadi itu kita bisa bawa penyelesaiannya itu dengan menggunakan relasi konstitusi ini. Kenapa itu penting? Nah, dalam aplikasinya nanti ketika kita masuk ke materi setelah UTS itu kita akan bekerja dengan persamaan gelombang. Ya. Jadi persamaan Maxwell itu, dari persamaan Maxwell itu kita bisa menyusun persamaan gelombang yang itu bisa kita bawa dalam bentuk medan E saja atau medan B saja. Jadi pasangan E dan B, atau dalam bentuk medan D atau H, terserah kita yang paling mudah yang mana. Memahami medan itu ya. Nah, itu bisa kita turunkan kalau kita mengetahui relasi konstitusi. Dan ini juga akan sangat bergantung pada material. Jadi kalau material nanti apakah linear, isotropik, homogen, nanti juga bergantung pada relasi konstitusi ini. Jadi nanti untuk menghitung itu, untuk menentukan persamaan gelombang dan seterusnya ya terkait dengan kasus material tertentu, karakteristik material tertentu, maka itu bisa ditentukan berdasarkan relasi konstitusi ini. Jadi kalau kita tahu ini, maka everything is okay. Jadi cukup dengan 4 persamaan Maxwell ini dalam bahan ya. Yang tadi yang vakum, tadi yang pertama tadi yang vakum, yang ini dalam bahan. Maka cukup dengan mengetahui persamaan itu, maka permasalahan yang terkait dengan elektromagnetika bisa kita selesaikan dengan mudah. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk lain ya, dalam bentuk diferensial ya, tentunya ya, sama diferensial yang bisa kita selesaikan terkait dengan masalah-masalah elektromagnetika. Ya. Nah ini kita telah berhasil menurunkan ya 4 persamaan Maxwell yang cukup panjang tapi lama, secara matematis lama sekali kita menurunkan ya. Nah ini saya harapkan adik-adik mulai terbiasa nanti di rumah silakan latihan ya, mengulang lagi. Nanti videonya ini juga akan saya upload di YouTube dan bisa saya upload lagi di Google Classroom sehingga adik bisa melihat melihat alurnya dengan baik. Ya. Nah, minggu depan, ini saya kira cukup kuliahnya ya. Jadi minggu depan kita masuk ke syarat batas ya. Jadi syarat batas ya. Boundary condition ya. Syarat-syarat batas ya. Kenapa itu penting? Nanti kalau kita sudah masuk ke gelombang elektromagnetik, itu akan dipakai untuk menentukan
penyelesaian persamaan gelombang berdasarkan syarat batas. Nanti kita akan masuk ke sana, tapi mungkin ini masih sebatas syarat batas, belum sampai ke persamaan gelombang, karena materi persamaan gelombang itu masuk di materi setelah UTS. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Ini jam berapa? Jam kurang 15 menit sebenarnya, kan nggak apa-apa ya. Jadi karena tadi full matematis dari awal, jadi mungkin kita cukupkan lebih awal. Nanti untuk PR yang tadi ini ya, untuk PR yang ini akan saya upload di Google Classroom. Jadi silahkan nanti adik-adik mengerjakan dengan baik, dan jangan lupa pesan saya untuk latihan soal. Jadi soal-soal yang ada di buku Griffith dan buku Electromagnetic Oneness ya, itu silahkan dikerjakan. Saya yakin itu akan menjadi guidance untuk adik-adik nanti ujian tengah semester. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagi yang absen, yang belum bisa absen, bisa kita absenkan setelah secara manual ya, sebelum UTS, insya Allah sudah saya absenkan semua. Saya tutup ya.